Udah. Oke, kita lanjut ya terkait N. Jadi saya bahas N tadi malam setelah diskusi. Takutnya itu Pak Darto dan teman-teman yang lain dari CN. Ya CN dari sisa pengolahan, dari tailing, CN dan nitrogennya membentuk spesies yang lain, ya nitrat, terus miskin oksigen jadi nitrit, makin miskin lagi jadi NH3 dan NH4+. Terus Itu mungkin ada di lokasi mana? di dekat tailing, dekat daerah reklamasi. Utara. Jadi masalah Masih ya di utara ya? masih di utara di yang Bukan Jerujan ya? bukan Serujan Pak, yang Permata yang lama, yang bekas Straits. Dulu kan itu tambangnya Straits, terus mereka operasikan kembali. Cuma masalahnya apa namanya ya? Tidak hanya tailing, aktivitas di situ juga ada timbunan yang sudah direklamasi dengan pemupukan, ya ditambah NPK. Pupuknya juga itu ya? Ya takut. Jadi mereka ini internal, mereka juga punya concern. Terus dari mana? Iya. Nah, mungkin kalau mengacu dengan parameter baku mutu sulit ditentukan karena ada parameter baku mutu yang kita nggak bisa menjawab secara hidrogeokimia karena dia tidak menguji berapa bikarbonat, karena tidak masuk ke baku mutu, berapa klorida, berapa ya yang dia uji kan yang sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Jadi akhirnya mau ya syukurlah buat lab itu juga ada ini ya input. Jadi sampelnya agak banyak, pengujiannya lengkap, bahkan mau nyoba uji karbon 13. Karena sianida CN kalau terurai tentunya kan C-nya, N-nya menjadi nitrat, nitrit, C-nya mungkin menjadi CO2, Ya, CO3. kalau mungkin ada di trace dengan Iya. dengan isotop itu akan bagus sekali. Ya, jadi itu kemarin tadi malam saya diskusi dengan Fajrin, ya, dengan mereka concern tuh di situ, dan menurut saya menarik dari sisi ilmiahnya. Jadi mau nguji sampel banyak, isotopnya diambil, apakah resapannya air yang sekarang ini dari waste dump atau dari tailing storage facility-nya, ya, atau dari hal-hal lain yang sebenarnya harus kita jelaskan secara ilmiah, yaitu. Jadi menarik dari sisi tidak hanya praktis ya, karena mereka nggak nguji rutin parameter lengkap. Jadi parameter lengkap, ion balance nggak pernah dihitung, ya karena memang di enviro di perusahaan ya rutin aja kalau baku mutunya ini, ya dia akan uji itu saja, ya AE, mungkin UPBZ. Ada kesempatan dari orang-orang ini ikut. Ya, ini ya untuk riset boleh. Topik-topik itu. Boleh saja. Jadi saya nanti akan ngobrol lagi sama Fajrin mekanismenya seperti apa. Cuma Fajrin ingin saya jalan-jalan karena udah nggak karantina. Dia bilang, ya Mas Irwan jalan-jalan lah kita, karena ada pesawat dari Palangkaraya ke tempat mereka ya, Susi Air. Jadi langsung enak ya. Ya langsung ke site-nya mereka. Ya jadi dia pengen kalau Jumat Sabtu Minggu mau jalan-jalan, dia nawarin untuk jalan-jalan untuk melihat situasinya sebelum titik mana saja yang mereka akan interest sampling dan lain-lain. Ya saya bilang nanti coba saya lihat jadwalnya, kalau memang bisa 3 hari gitu ya, tidak perlu karantina, itu lebih menguntungkan. Artinya saya nggak hilang banyak waktu. Ya yang kemarin hilang banyak waktu kan lama di karantinanya. Iya. Ya, jadi kalau sekarang sekarang mungkin bisa diminta ini sejarah mereka menimbun. Ya ini saya sudah tadi malam informal, dan mereka akan minta buatkan semacam jenis ujinya apa saja. Jadi artinya analisis ujinya, biaya pengujian lab dan lain-lain ya. Dan minta orang yang samplingnya, karena mereka nggak punya experience sampling ya, untuk hal-hal yang itu minta dikirimkan orang sekaligus sampling. Ya bisa saja ya, nanti coba dicari mahasiswa yang bisa untuk itu. Jadi kira-kira itu juga topik menarik, dan saya artinya saya apresiasi selalu sama Fajrin. Fajrin tuh
walaupun orang perusahaan tapi awareness-nya dia juga lumayan. Ya, Dulu pernah di Brown nih. latar Ya. belakangnya juga. Jadi dia punya interest nih kenapa nih kawan. Jadi tidak hanya rutin saja gitu ya. Dan manajemennya juga terbuka ya. Jadi Terbuka ya di grupnya. Tidak stop nggak perlu. Iya. Jadi mereka untuk menjawab itu kan harus kuat juga, nanti tiba-tiba di kemudian hari nih dari sianida atau nih dari pemupukan yang intens dari mereka, di reklamasi mereka juga intens ya. Jadi untuk segera tumbuh tanamannya di force dengan NPK. Ya itu mungkin latar belakang tadi malam Pak Darto yang saya pas Pak Darto saya jawab, waduh baru selesai saya sama Pak Jrin. Ya. Oke, itu juga menjadi salah satu concern di hidrogeologi lingkungan yang ya, akan. Jadi apa yang saya sampaikan Pak Irwan ini bagus bahwa banyak hal-hal yang kadang tidak terpikirkan atau muncul gitu. Itu kan mereka udah kerja itu puluhan tahun. Ya. Pertama kali saya ke IMK Indomuro ya, Indomuro Kencana itu tentang AMDAL, masih belum AMDAL namanya waktu itu SEL, Studi Evaluasi Lingkungan. Itu tahun 91-an lah. 91 ya. Sampai sekarang udah berapa puluh tahun, 30 tahun. Nah, sekarang muncul gini. Jadi itu bisa terjadi karena harus kita karena bermain dengan air dan air itu penting untuk manusia. Jadi ini memang harus selalu mengupdate dan selalu care tentang ini. Dan catatan sejarah itu perlu kalau begitu tentang di mana kayak di kota-kota itu di mana sih dulu ditempatkan ini apa tempat sampah, tempat timbunan atau bahan B3 itu harus ada terpetakan dan terlihat. Pernah di salah satu daerah di Jerman itu ini masih tahun 80-an ya. Itu mereka membuat semacam real estate, waktu dibongkar untuk buat fondasi dan lain yang mengalir ada aliran air pekat yang ditemukan. Tidak ada yang tahu itu dari mana. Setelah ditrace cari sana sini, akhirnya ketemu bahwa dulu ada pabrik kimia di situ, tapi itu pabrik kimia di tahun 30-an, 20-30-an. Yang buangnya ya masih seenaknya waktu itu. Nah, hal-hal seperti itu bisa muncul kapan saja. Jadi ini apa ya? Nasib kita lah yang bermain dengan air itu harus bisa memberikan bantuan untuk masyarakat, untuk negara, untuk kita sendiri, untuk hal-hal yang seperti itu. Karena air itu benda benda yang sangat penting, bukan hanya benda komoditas ya, tapi benda sosial juga, barang sosial. Baik, itu kira-kira yang mungkin ingin saya sampaikan, bahwa itu hidrogeologi lingkungan itu mempunyai peran yang cukup penting hubungannya dengan kesehatan manusia. Oke, silakan Pak Irwan. Iya, terima kasih Pak Darto pembukaan dan informasi mengenai Indomuro. Memang ada rencana juga nih Pak Darto, mereka underground masuk ke selatan itu ke Serujan, mau underground. Ya, ada rencana. Serujan itu. Yang Serujan diteruskan ke sisi baratnya, mau masuk ke underground ya rencananya. Cuma masih belum ada FS, tapi data eksplorasi sudah mengindikasikan masih punya potensi di situ. Ya, itu terus ya itu mereka yang ini tailing yang lama, yang zaman dulu, terus mereka sempat pakai juga sebentar. Nah, sekarang ada peningkatan beberapa parameter yang juga jadi concern. Sebelum ada kelebihan dari baku mutu atau nilai yang dipersyaratkan dibuang ke badan air. Ya. Itu mungkin sebagai pembuka ya, saya sekarang izin ya matikan nutup wajah lagi, matikan kamera gitu karena mau slide show. Jadi demi kenyamanan jaringan sih sebenarnya. Kalau pagi ini peak juga sebenarnya di rumah. Apakah sudah terlihat bahan tayangnya? Sudah ya. Ya, ini
tema yang lain yang ternyata ditambang muncul juga ya. Saya tadi malam sama Pak Ajrin, nitrit, amonium dan segala macam, terutama tambang emas, dan juga kaitan dengan pemupukan reklamasi mereka yang cukup sudah intens dan ekstens. Luasannya mereka dipaksa cepat, ekstensif, pekerjaannya dipaksa intens, sehingga tanah itu juga harus dikondisikan dengan pupuk yang ada nitrogennya juga ya, NPK. Ya. Nah, ini tadi Pak Darto sampaikan nilai sosial, tapi nilai finansialnya geser nih tahun lalu nih 26 September setahun yang lalu kuliah yang sama gitu ya. Ini ada juragan galon ya. Jadi tukang jadi geser orang Jack Ma jadi dari orang terkaya di Cina. Ya, di sini kita juragan galon ya Danone ya. Danone Prancis, Ades, setelah itu mungkin Aqua grupnya. Ya, Danone Aqua produknya, nah terus ada Ades itu Coca-Cola ya, ininya Coca-Cola Company. Itu pemain utamanya. Oke, saya lanjut ya. Nah, dari sisi gangguan kualitas ya, tidak hanya kemarin kita sempat membahas masalah tailing. Tailing ini disorot sih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat beban tailing, ya itu sebenarnya bebannya terfokus ke satu area. Ya terfokus ke satu area, tidak tercecer kemana-mana. Apalagi kalau peti baru tercecer. Tapi kalau tambang itu benar, tambang besar dalam artian saya bukan bela tambang besar, tapi tambang itu benar. Yang kalau ada dia pasti disorot publik. Kalau ada masalah lingkungan, nilai saham dia pasti turun, atau concern tidak hanya terkait jumlah kekayaan cadangan bahan tambang tersebut, tapi kalau ada problem lingkungan itu juga jadi concern. Nah, tapi yang ceceran ini juga penting. Yang ceceran tuh dari kita nih banyak ya, receh tapi banyak ya. Biasanya domestik limbahnya. Saya sebut limbah domestik, saya nyebutnya receh tapi jumlahnya banyak. Jadi kalau kotor itu yang satu kotornya pekat tapi terfokus ke satu tempat, itu biasanya industri pertambangan ya. Tapi kalau bukan industri, kalau kita itu receh, tidak pekat gitu ya, tidak terkonsentrat, tapi nyebar kemana-mana. Nah ini dari sisi pengelolaan punya tantangan masing-masing. Yang satu tantangannya bagaimana ini tidak fokusnya yang tadi pekat tidak jauh ke daerah yang lain. Kalau domestik nih susah nantanginnya karena stakeholder-nya banyak, ya, pemangku kepentingan dan pemainnya banyak. Dan ya. LSM-nya. Ya, kalau LSM ngejar receh banyak ini nggak mau juga dia. Limbah domestik dikejar itu susah. Ya. Tapi kalau pertambangan ya dikejar-kejar ya bisa keluar juga ininya ya. Itu yang agak beda. Tapi kita harus concern. Ini ambil contoh sebenarnya foto ini sungai kita nih Jawa Barat di Citarum. Di Citarum di ujung sebelum masuk ke mana tuh ya? Bandung ya. Ya sebelum ke ini Pak nih masuk tempatnya Pak Lilik tuh Kota Baru Parahyangan. Oh Parahyangan ya. Oh sebelum masuk kan, nah, apa itu waduk? Saguling apa Saguling. Daerahnya itu ya. Ya, nah di situ kan supaya melindungi waduk ini itu banyak yang pemulung plastik ya, pemulung plastik pakai seperti ini nyari-nyari plastik karena memang sampah raksasa di sini. Plastik dan logam. Nah, di sini kalau dibagi ya kita gambar secara apa ya skematik ya. Ada beberapa limbah yang sifatnya macam-macam. Ini ada yang injeksi, nanti kita bahas injeksi limbah sendiri, dan ini mungkin akan nyangkut ke tambang, biasanya migas, industri migas, air terproduksi, air formasi yang ikut terproduksi, diinjeksi lagi. Nah, tapi ternyata ada juga nanti tambang emas yang mau menginjeksi ini juga, ya. Tapi limbahnya air panas, ya. Tapi dari air panas alami yang terproduksi juga.
Dia nggak ingin air itu ada, tapi ikutan terproduksi. Dan temperaturnya sangat tinggi, mencapai lebih dari 90 derajat Celcius, 108 kalau dari pemantauan di selatan, ya 108 derajat Celcius. Terus TDS-nya tinggi, bisa sampai 4.000, 5.000 miligram per liter. Ini ada juga limbah yang domestik, ini yang dari kita nih, dari septic tank, dari sistem buangan perumahan kita, ya. Ya ini limbah yang lain. Ada landfill, ya TPA. Tapi landfill ini juga ada landfill dari fly ash, bottom ash atau limbah B3. Ini landfill, ya. Ada dari agriculture atau pertanian, pestisida dan fertilizer, ya salah satunya mungkin penyumbang N, P, dan K. Ya, ini penyumbang kalau kita kelebihan. Ya artinya tumbuhan juga nggak bisa mengabsorb semua. Dari run off tambang dan mungkin terinfiltrasi, hasil pengolahannya juga jadi limbah. Kalau digambarkan skematik ini cukup lengkap. Ya dari industri juga jelas ada. Nah, tapi mungkin yang kaitannya dengan nitrat itu biasanya ya dari pertanian dan juga dari domestik urban. Karena limbah buangan kita juga sisa sayuran, sisa makanan, ya apalagi kalau hajatan. Hajatan itu ada survei hajatan di Indonesia itu, saya lupa sih bacanya di mana ya, di buku National Geographic atau di salah satu itu saya baca, orang Indonesia tuh kalau hajatan 60% makanannya terbuang, 50%. Jadi 50%, 60% baru ngambil sedikit, ditinggal. Terus nanti jumlah tamunya diperkirakan kali 2, kali 3, sisanya masih banyak. Ya, jadi limbahnya itu sama karena tumbuhan tanaman isinya hidrokarbon dan protein, ya CHON gitu ya, N juga ada. Ya. Nah, ini juga remind bahwa limbah itu kompleks juga sebenarnya. Kita banyak membahas limbah terlarut. Yang terlarut itu artinya dissolve ya, artinya tidak dapat dipisahkan secara langsung dengan air. Ini mungkin yang sangat jadi concern. Sangat jadi concern karena dia akan masuk bersama air tanah dan terlarut. Nah, kalau yang tidak terlarut, misalnya limbah hidrokarbon ada di atas, ya karena density-nya ringan dan sifatnya air dan minyak itu sulit gabung, ya. Artinya akan ada limbah yang sifatnya ada di atas. Kalau diambil di bawahnya, itu tidak ada yang kita sebut dengan yang light non-aqueous fase liquid, ya, yang ringan, yang light non-aqueous fase liquid, ya. Tapi ada juga limbah yang densitasnya berat, itu akan jatuh ke bottom dari aquifer, ke posisi bawah karena densitasnya sangat tinggi dan dia juga tidak benar-benar terlarut dengan air, akan jatuh ke bagian bawah yang disebut dense non-aqueous, tidak terlarut fase liquid, ya. Ada yang ringan, ada yang berat. Nah, yang kita akan bahas banyak sebenarnya orang tuh ngambil yang terlalu terlarut di sini. Kenapa? Kalau yang terlarut ini bisa sampai jauh. Kalau ini kan di atas nguap, mungkin terurai oleh bakterial proses. Ya, walaupun tetap aja kita nggak boleh bilang, oh boleh dong ceceran. Ya nggak bisa. Tetap ceceran hidrokarbon harus dikelola. Ya perusahaan tambang tuh pasti salah satu concern-nya karena workshop-nya banyak, bengkelnya nggak segede, ya tidak kecil ya. Workshop-nya besar-besar, pasti itu menjadi salah satu titik yang harus jadi concern. Ya. Nah, ini kalau case study di Amerika Serikat kita ambil, ya. Case study Amerika Serikat itu memproduksi sepertiga dari limbah dunia, ya. Nah, mining, agriculture, dan industrial, kalau dari sisi volume itu 98,5%. Ya, tapi terfokus di satu area. Ya, yang limbah padat nih ya, limbah padat artinya bukan limbah cair yang air buangan dari rumah, limbah padatnya. Limbah padat rumah tangga dari perkotaan itu 1,5%. Ya. Nah, jadi kita mengalami ekonomi di mana menghasilkan limbah yang tinggi. Ya, sistem ekonomi
kita menghasilkan limbah yang tinggi. Ya tadi saya sampaikan dengan kemajuan ekonomi, limbahnya makin banyak sebenarnya. Ya mau nggak mau. Nah, ini gambarannya. Ya. Jadi makin tinggi tingkat ekonomi, gangguan lingkungan makin besar. Dan ujungnya pola konsumsi dan gaya hidup ya pasti berubah. Ya tadi beberapa kali saya sampaikan gaya hidup berubah. Saya waktu nggak punya kendaraan roda 4, misalnya hanya sepeda mungkin jarang saya cuci. Jadi kebutuhan airnya cuma saya mandi saja, tidak ada nyuci sepeda. Punya motor, sepeda motor saya cuci mungkin. Dan ya kalau motor butuhnya airnya sedikit. Begitu roda 4 airnya banyak, roda 4-nya ada banyak, ya tambah banyak lagi. Kalau mobilnya lebih mahal, lebih sering dibersihkan kayaknya. Gitu. Ya. Ini gambarannya. Sama juga limbah. Recycle memang mencoba mengimbangi, tapi ada kapasitas, ada yang bisa di recycle. Jadi saya ambil ini ke domestik dulu, tarik ke domestik. Karena ujungnya kalau limbah domestik, ujungnya adalah pengelolaan sampah, ujung pangkalnya. Ya, jadi kalau nanti bahas, karena N total ya, baik dalam bentuk NO3, NO2, NH3, ini ujungnya kalau domestik ini ujungnya sampah. Gitu. Nah, memang ada usaha recycle barang dan campaign ya Olimpiade Tokyo 2020 yang dilaksanakan 2021 kemarin, medalinya kan dari limbah elektronik tuh, emasnya diambil-ambil lagi, peraknya diambil-ambil lagi, perunggunya dikorek-korek, jadi limbah elektronik itu di recycle ya untuk jadi medalinya ya. Nah, ini ada mahasiswa S1 tambang, sekarang S2 ya, di Teknik Air Tanah, Hafiz, dan sekarang sekarang jadi orang ESDM Jawa Barat ya, di bidang kabitnya tambang, tapi seksi air tanah di daerah tambang lah, kira-kira gitu. Jadi pernah melakukan studi waktu itu, saya dan Pak Darto sama mahasiswa, setidaknya kalau lagi tugas akhir tesis itu adalah lapangannya mau dimanapun ya, jadi tidak hanya dapat data gitu ya, diulak-ulik gitu terus keluar, padahal dia nggak tahu QA/QC data di belakang itu yang sangat menentukan, samplingnya, preparasi sampelnya, benar nggak ke lapangannya ya. Jadi itu, nah ini salah satu yang tugas akhirnya, yaudah kita di Bandung bisa lakukan ini. Jadi karena tools-nya ada, kita punya alat sendiri gitu ya, jadi bisa nguji, jadi cost-nya murah. Yang bersangkutan bisa ambil sampling, terus uji di lab, lakukan interpretasi, dari ujung sampai ujung dia tahu bahwa datanya dia, validitasnya, dia tahu kalau di cross check ya, di mana nih lokasinya setidaknya, di mana preparasinya, di mana metode ujinya, yang bersangkutan tahu. Dan itu kita perlu apresiasi ya. Nah, ini juga artinya gini, kalau sampah itu biasanya dibuang di permukaan, dan di permukaan tempat sampah orang Indonesia umumnya sungai. Ya, orang Indonesia menjadikan sungai sebagai tempat sampah, sebagai ngebuang apapun ke situ, mulai dari botol plastik, bungkus Indomie, sampai kasur. Ya, bisa ditemukan di sungai-sungai di kita ya. Artinya hubungan antara air permukaan ya, dalam hal ini air permukaan itu kalau jelek itu punya hubungan juga dengan air tanah ya. Ini kalau aliran airnya influen gitu ya, saya istilahnya ini losing gitu ya, ini gaining air tanahnya, jadi bisa mengisi dari air permukaan ke air tanah, atau air tanah mengisi ke air permukaan. Jadi kalau salah satu tercemar, yang lain bisa terganggu, kira-kira gitu. Kalau kita mencemari air permukaan, air tanah bisa terganggu. Sebaliknya, kalau air tanah kita buang limbahnya di sini, bisa jadi di sini terganggu. Ini menjadi zona penting di bawah sini. Ya, zona, istilah dalam ilmiahnya zona air tanah atau zona air di bawah sungai.
atau hyporheic, itu sungai ya kalau nggak salah, zone. Ya, nah itu. Ini jadi penting karena sampah biasanya ada di permukaan dulu, ya dibuang. Nah, tapi ada yang tidak buang langsung ke sini, tapi buangnya ke sini, misalnya septic tank. Saya udah bener nih nggak buang ke sungai Cidurian, ya dekat rumah saya. Rumah ini anak dari sungai Cidurian. Ya, sungai Cidurian akan bermuara di sungai Citarum, mungkin daerahnya di daerah Pak Aryo situ, ya daerah apa tuh namanya, Kawaluyaan ke sana, ya Soekarno-Hatta bypass itu muaranya, muara hilirnya. Tapi kalau saya mencemari itu Sungai Cidurian ini nanti turun 700-800 meter ke rumah Pak Rudi. Nah, terus nanti ke muaranya ke Citarum. Jadi kalau orang di utara ini buang ke Cidurian, ya orang di selatan sana, ya dekat-dekat Citarum, ya yang akan terganggu. Nah, kira-kira ini, ya. Jadi tadi sudah disampaikan ya bahwa kita coba lihat pemetaan TDS, ya TDS dari air tanah. Air tanah memiliki TDS hampir mirip dengan air permukaan. Artinya ada hubungan sebenarnya di beberapa poin nih di junction, artinya begitu ini anak sungai, ini Citarum, misalnya ini Cidurian, ya ini diambil di sini dan diambil di sini, ya dekat-dekat situ. Diambil dan air tanah di sini diambil. Gitu waktu itu idenya nih air tanah, di sini air permukaannya, di sini air tanahnya diambil. Kira-kira kita kita buat seperti itu penelitiannya. Ya. Ini di beberapa area, jadi kita bisa tahu mungkin das ataupun anak sungai mana nih paling jelek nih, memang Citepus nih, ya ini termasuk yang jelek, ya. Entah itu ada industri apa, dari Citarum Hulu TDS-nya masih bagus-bagus saja di bawah 100, dari Cisanti terus ya sampai ke sana ada peningkatan TDS, terus ada pengenceran lagi sebelum ke Saguling, ya entah itu ngendap, entah itu ada dari Sungai Ciwidey ke sini yang masih bagus, nggak tahu juga, ya. Nah, di sini kita bisa lihat anak-anaknya, ya ini tadi ya, CT ini kode-kode dari 1, 2 sampai ke terakhir, ya. Jadi ada 20 poin area, setiap 20 poin itu kalau ada anak sungainya atau sungai Citarumnya itu diambil, dan air tanah yang shallow-nya yang mungkin hasil dari lapukan batuan saja permeabilitasnya tidak baik karena umumnya endapan danau. Jadi tidak bagus-bagus ya. Memang ada peningkatan tren TDS dari poin ke poin gitu ya. Peningkatan terus turun, mungkin ngencer, naik lagi, ya kira-kira seperti itu, dan posisinya seperti ini terakhir sebelum ke Citarum. Ya. Ini nitrit. Nah, yang jadi problem adalah tadi balik lagi dari beberapa parameter nitrat nitrit. Nitrat itu jadi artinya sebagian, nanti kita bahas ke end cycle ya. Nitrogen ya, nitrogen ada dari atmosfer, di zona perakaran juga butuh N ya, dan ada bakteri-bakteri yang bisa memproduce kebutuhan N dan menguraikan nitrat atau menjadi bentuk lain dan dilepas sebagai N2 bebas lagi. Nah, di sini yang jadi concern di beberapa area, di hampir semua area ya, terutama yang nilainya sudah di atas 20 atau 10 ya untuk nitrit. Ya, ini mencirikan memang air tanah relatif lebih rendah ya, tapi di air permukaan itu tinggi-tinggi. Ya, nitritnya nggak ada yang sampai 10 di air tanah, tapi di air permukaan itu cukup tinggi ya. Cukup tinggi yang mencirikan urban ya atau domestik. Ya, kita buang macam-macam ke situ. Itu juga jadi concern ya. Ini air tanah relatif di bawah 10, kalau kita ambil threshold 10, ada beberapa yang loncat. Ya. Sebenarnya nanti lihat di batasan lingkungan untuk air minum itu berapa ya nitrat. Kalau nggak nitrit itu kecil. Kalau nitrat yang boleh lebih tinggi ya. Jadi nilainya. Nah, di air tanah yang menonjol
ya untuk air tanah adalah Mn. Yang warna abu-abu ini air tanah, ya. Yang unconfined ini Mn. Nah, menarik nih. Mn-nya lebih tinggi daripada di air permukaan. Jadi mangannya. Mangan ini kalau dalam bentuk padatan bisa jadi MnO2 atau Mn karbonat. Kalau MnO2 ini memiliki kristal terbentuk secara alami, mungkin disebut pirolusit, ya. Nah, pirolusit, ya. Biasanya di tambang-tambang emas suka muncul hitam-hitam ataupun endapan mangan di tempat tertentu. Tapi ada juga MnO2 yang apa namanya amorf, ya, tidak membentuk sistem kristal tertentu karena dalam low temperatur, ya, terbentuk MnO2 jadi atau yang non mineral, ya, ada yang non mineral. Sama, ya, mangan karbonat itu apa, rhodochrosite, ya, saya lupa mangan karbonat, mungkin ada yang masih ingat, ya. Nah, itu juga ada yang mineral, ada yang non mineral, yang senyawa saja. Nah, tapi yang menarik mangan ini valensinya 4+ dalam bentuk padat. Ini solid. Tapi dalam kondisi reduksi, jadi makanya di air tanah itu Mn2+. Jadi di air ini aqueous. Yang dapat kita punya ion kromatografi dan ICP, yang kita analisis Mn itu Mn2+. Jadi kalau dalam kondisi reduksi lebih miskin oksigen, Mn itu dalam bentuk aqueous. Tapi kalau dekat permukaan atau lebih kaya oksigen, Mn itu cenderung teroksidasi dan kalau cukup dia membentuk endapan. Ya, Mn4+ ketemu oksigen atau ketemu karbonat atau bikarbonat membentuk endapan. Jadi bisa saja kondisinya di air tanah fasenya lebih reduksi, ya, karena miskin oksigen, mangannya lebih tinggi, ya, dari situ. Nah, ini untuk penjelasan hidrogeokimianya, ya. Tapi mangan adalah yang sering muncul bersama FeMn itu muncul. Ya. Nah, kalau kita lihat spesies N ini jarang ada mineral, ya, yang dekat-dekat kita temukan mineral yang belakangnya N, ya. N nitrogen itu paling banyak di atmosfer, ya, di atmosfer sebagai N2, ya. Mineral-mineral yang belakangnya N itu tidak terlalu banyak, ya, dijumpai secara alami, ya. Nah, jadi N hampir umumnya adalah dari sistem dekat atmosfer, sistem dekat permukaan. Baik N-nya dari penguraian matinya tumbuhan, hewan, dan organisme lain, ya, menghasilkan N, ya. Juga N kalau tumbuhan tuh uptake atau mengambil N dari atmosfer lewat zona perakarannya. Zona perakarannya ada bakteri-bakteri yang membantu, ya, penguraian N menjadi beberapa fase, ya. Jadi ada fase nitrat, ya, terus menjadi nitrit, ini amonia tambah H+ jadi amonium, ya. Nah, selanjutnya balik lagi menjadi nitrit, nitrat, ya, ada reaksi dengan besi membentuk pasangannya, ada hidroksidanya gitu, ya. Ada H-nya gitu. Nah, H+, OH, ya, akan ada sistem yang juga melepas logam karena tukeran nih, gitu, ya. Jadi terbentuk besi oksi hidroksida juga, sehingga besinya juga biasanya terkontrol oleh kehadiran nitrat. Asam, ya, H+-nya, terus ada OH-nya, ya, itu akan ada pengaruh dengan besi. Ya. Ada bakteri denitrifikasi yang mengubah nitrat menjadi amonium, ya, dalam kondisi yang lebih miskin oksigen. Anoksik biasanya fasenya lebih banyak amonium, ya. Nah, ini contoh, saya ambil contoh, ada perusahaan penghasil nitrat. Jadi perusahaan nitrat. Ini perusahaan bahan peledak.
perusahaan bahan peledak juga menghasilkan nitrat. Produknya dia sebenarnya tidak hanya untuk bahan peledak, nah, tapi untuk kasus pabriknya di sini untuk kebutuhan salah satu perusahaan peledakan ya di Indonesia, pabriknya di Bontang. Ya, di situ bersamaan dengan kompleks industri di Bontang. Ya. Nah, kalau kita lihat di sumur penduduk, ya kondisinya sumur warga sebelahnya ini ada septic tanknya juga, ada manure, buangannya, terus ada tempat sampah nggak jauh-jauh dari situ. Di perusahaan ya kondisinya mereka punya 12 sumur pantau untuk internal karena mereka khawatir. Jadi di negaranya mereka dapat fine, ada legal sue di negaranya dia mencemari air tanah. Artinya nitratnya mencemari peningkatan nitrat di air tanah dan impact-nya dia harus bayar fine cukup besar. Ya dendanya. Nah, untuk perusahaan ini di Indonesia mereka belum ada. Ya, artinya jangan sampai ada juga. Mereka akhirnya mitigasi terus. Ya terus ngirim sampelnya rutin. Biasanya mereka minta setelah ngirim sampel ada dari lab pergi ke sana dicek lagi. Nah, 2020 belum ada, 2021 rencana mereka lihat kondisi, sementara belum ini. Tapi internal kebutuhannya tidak ada perlaporan karena mereka tidak punya, ya artinya pemerintah saat ini belum mewajibkan mereka untuk melakukan pemantauan tertentu. Tapi saya kira apresiasi perusahaan ini juga ngontrol. Jadi di sini di luar perusahaannya dia punya monitoring point, di daerah kompleks pabriknya dia punya banyak monitoring point, ini sumur bentuknya. Kalau air permukaan tercecer dia bisa kontrol. Dia punya trapnya, ya kolam penangkapnya. Tapi yang dia khawatir tercecer masuk ke dalam sistem air tanah. Kalau air permukaan mereka ada ceceran ditaruh dalam bak pengumpul terus dikontrol diambil. Tapi yang air tanah itu tidak. Ini N ya. Nah, ini sebaran dalam bentuk amonia ya, nilainya kita bisa lihat di sini. Yang amonia yang sebagai fase paling stabil dalam larutan itu kalau miskin oksigen ya, itu ini. Ya, jadi sumur-sumur warga ini sumur warga kalau lihat dari citra itu kelihatan padat, itu urban. Di sini ada rawa, swampy area. Swampy area amonianya juga tinggi, mungkin kematian dari ya jadi natural pupuk ya. Natural pupuk di rawa, swampy ini daerah internalnya mereka. Ya, daerah internalnya mereka juga mereka kontrol. Ya. Dalam fase bentuk nitrat juga lumayan ada di sini, tapi di sini ada yang cukup signifikan. Nah, ini mereka khawatir ya. Walaupun masih di bawah 20. Itu mereka tetap aja mereka nih harus cek apakah bocor. Ini semua dari air tanah. Ya, tahun 2015, 16. Nah, 16 berubah, yang tadinya tingginya posisi mana dia berubah di posisi yang lain. Ini di internal mereka ya. NH3 itu kecil-kecil, ya ini di luar sebelum gate. Ini mereka capture ya 2016 mereka ukur di internal mereka ya. 2017 nilainya fluktuasi lagi. Ya, naik turunnya tuh tidak sama ya. 18 ini dari 2015 sampai dari 2016, 16, 17, 18, 19 termasuk 2015 itu rutin ngirim ke lab ya untuk pengujian. Ya. Nah, ini juga dibikin kontur muka air tanah dan setiap walaupun muka air tanahnya relatif dangkal, di sini kanal yang terhubung dengan laut, ini buangan dari tempat lain. Ya memang dekat laut lokasinya. Muka air tanahnya relatif dangkal. Nah, yang menarik muka air tanahnya itu naik turun ya. Nah, ini kedalamannya below ground surface-nya. Ya, muka air tanahnya ada kecenderungan di beberapa titik itu turun dan ini juga jadi catatan fluktuasinya. Apakah ada pengaruh proses nanti air laut masuk ataupun hal yang lain.
Nah, kalau terjadi, jadi mereka minta dibuatkan simulasi pemodelan air tanah ya. Kalau 2 titik yang 2015 pernah mereka dapat itu nilainya tinggi di 2 titik ini sebagai source karena mungkin bocor dan di situ yang titik bocornya masuk ke dalam sistem air tanah di 2 tempat, kontaminan plamnya semana gitu. Mereka minta dibuatkan itu kontaminan plamnya akan sampai ke warga nggak ya. Jadi ini dibuat ya, kontaminan plamnya dianggap spesies ini tidak berubah ya, total N spesiesnya. Ternyata ya memang masih di tempat-tempatnya dia aja ya, di tempat-tempat dia tidak banyak jauh ke permukiman karena memang aliran air tanahnya juga ke sini gitu. Aliran air tanahnya tidak ke penduduk. Ini di masing-masing groundwater well atau GW ya, ternyata nitrat dan amonia itu gantian. Kalau gini rendah, ini yang tinggi ya, tinggi misalnya nitrat ya, dalam kondisi ini amonianya rendah. Jadi naik turun. Ya jadi artinya sangat dipengaruhi, jadi fasenya dominannya posisi kebalik antara nitrat dengan amonia. Ya, jadi tidak sama nih, tidak sama. Ada beberapa yang hampir sama, tapi generalnya itu tidak ada posisi kebalikan. Kalau amonia yang tinggi, jadi artinya ini dipengaruhi oleh fluktuasi dan kehadiran oksigen. Sesuai dengan theoretical background tadi, kalau dalam zona kaya akan oksigen dan ini anoksik, lebih miskin oksigennya, ini akan menjadi masuk ke NH3. Ini akan masuk ke NO2 ataupun NO3 di dekat surface. Jadi ini water table. Jadi di sini kondisi water table dan fluktuasi muka air tanah menjadi sangat penting untuk melihat spesies masing-masing. Seperti itu. Ya. Ini sumur-sumur pantau. Nah, ini tren dari semua sumur. Naik turunnya ya sampai 2018. Ya, 19 belum dimasukin ke sini, 19 yang ini tuh ada di sini, naik turun. Ya, untuk total. Jadi nitrat, nitrit, dan amonia karena sistemnya naik turun, padahal spesiesnya itu aja. Jadi dia ganti jubah aja, kadang menjadi nitrat, kadang menjadi nitrit, kadang menjadi amonia. Ya, jadi tapi spesiesnya kita sebut spesies N total, ya nitrogen total. Ya nitrogen total, ya ini nilai threshold internal mereka, ya yang pernah terlampaui, ya 2 kali pernah terlampaui di 2017. Ya, terus menurut threshold mereka pakai dari green belt yang hijau ini, ya dari rawa ya green belt mereka sebut rawa disebut green belt. Sumur warga ini rata-rata di sini N totalnya, ya yang tinggi memang daerah rawa ya. Nah, kita harus cek dengan kehadiran air laut. Air laut ini, walaupun air laut bukan menjadi source utama, tapi bagaimana hubungan air laut ini mempengaruhi, menginduksi kelarutan atau perubahan N. Ya, kira-kira itu. Jadi kalau dibandingkan gitu ya, kalau Cl ini klorida terlarut dan ini nitrat dibagi rasio nitrat per Cl, ya kalau air laut tuh fertilizer atau pupuk biasanya Cl-nya sangat rendah sehingga rasionya ada di sini. Nah, tapi kalau ketika mengalami sumbernya dari biogenic activity, ya biogenic activity ini di daerah mereka pabriknya hasilnya untuk pupuk juga NPK karena amonium nitrat fuel oil, mereka ANFO. Tapi nitratnya mereka yang produce. Nanti pembeli nitratnya dari perusahaan bahan peledak, ya juga untuk pupuk. Nah, dari proses terurainya makhluk hidup, ini jatuhnya di sini. Manure, ya buangan manusia, proses buangan sewage input, dan juga proses biogenic activity itu jatuhnya di sini, di grup ini. Fertilizer di sana. Ya. Jadi kemungkinan nitrat
ataupun spesies N di sana itu kontrolnya biogenic input. Ya, rawa biogenic input. Ya, buangan, ya limbah itu biogenic input. Nah, di situ. Nah, ini juga dilihat apakah pengaruh air laut itu masuk atau tidak. Nah, ini di beberapa titik ini pengaruh air laut karena rasio sulfat Cl-nya masuk ke dalam zona ini. Kalau sulfat Cl rasionya dibanding dengan molnya Cl itu ada di garis putus-putus yang saya gambarkan tadi, ada kemungkinan ini masuk ke pengaruh dari sistem air laut. Tapi di beberapa area tidak masuk, mungkin di bagian lebih upstream. Ya, waktunya berbeda-beda juga. Karena air laut mungkin levelnya naik turun, maksudnya level air tanah tadi naik turun, kadang air laut masuk, kadang air laut kembali lagi, ya tidak masuk. Ya. Nah, yang menarik juga tanah di sini sebelumnya kita tahu ini rawa nih di dekatnya ada rawa. Rawa ini untuk keperluan industri tanahnya ternyata mereka rekonstruktif. Ini mirip dengan PL yang tempat lain direkonstruksi. Ini tadinya rawa, swampi, ya lunak. Nih swampi ini tanahnya lunak. Ya, mereka rekonstruksi tanahnya. Mereka gali, ganti dengan boulder, gravel, pasir yang daya dukung untuk fondasinya lebih baik. Tapi catatannya daya dukung fondasi lebih baik, permeabilitasnya lebih baik juga. Sehingga permeabilitas itu memungkinkan komunikasi yang intens ke sini dan ke sini. Karena daerahnya datar, elevasinya hanya berapa meter di atas laut, ya muka naik turun. Sehingga komunikasi air laut dengan air tanah di bawahnya itu lancar. Ya, lancar artinya lebih cepat, lebih baik. Karena swampy kan clay, ya itu lebih tidak lolos air, ya diganti dengan gravel, boulder, pasir, reconstructed soil. Nah, yang penting dari sini adalah proses biogeogeniknya. Geogeniknya proses hidrogeologi itu sendiri, naik turun muka air tanah. Proses biologinya, proses matinya atau terurainya organisme, makhluk hidup dari tumbuhan, hewan, ya, dan buangan manusia ya kalau di daerah urbannya. Itu jadi faktor yang penting nih. Dalam siklus nitrogen tadi dibuktikan bahwa kalau nitrat, nitritnya begini, yang satunya begini. Ya polanya seperti ini. Artinya ini kalau ngelihat pola cycle gantian aja. Gantian, ya. Nah, intervensi air laut itu membawa klorida karena mereka juga kok kloridanya naik mereka. Jadi mungkin komunikasi klorida dari sini yang sudah cukup intens dan mungkin kita belum tahu apa pengaruh adanya ion klorida terhadap kehadiran nitrogen dan lain-lain. Jadi garamnya naik, ya klorida. Nah, ada pengaruhnya nggak terhadap sistem N spesies nitrogen di situ? Ya, ini yang juga perlu direfleks waktu itu tantangannya 2021 mereka bersedia di 2020. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk memperkuat pertahanan mereka kalaupun ada pertanyaan. Ya, sempat terlintas dan pada saat tadi malam diskusi sama Indomuro, saya bilang kita coba deh karbon 13 sama nitrogen 15-nya diuji isotopnya. Nitrogen 15 dari atmosfer tuh nilainya sekian. Ya, nitrogen 15 dari ini sekian. Saya kebetulan tadi malam cari literatur ada yang nulis paper, ternyata bukan ide original juga. Jadi ada orang Amerika nulis dalam Mine Wastewater ya, penggunaan karbon 13 dan nitrogen 15 dalam deliniasi ngetrack sianida. Ya. Jadi ada dari sianida bukan ini sebenarnya C dan N. C-nya diambil kalau udah terurai, C dengan air dan udara. Ya kalau dia menjadi bentuk karbonat atau bikarbonat yang terlarut, ya gitu.
Nah, terus N-nya bisa jadi nitrat, nitrit, atau bentuk yang lain. Nah, natural C dan N tanpa adanya sianida mereka di paper itu jelaskan nilainya segini. Tapi kalau dari sianida nilainya segini. Ya jadi bisa di track gitu ya, di trace dari mana. Ya. Jadi saya tadi malam mikir, oh ya bisa juga coba di apply di sini untuk nitrogen 15-nya. Kalau C-nya mungkin kita lihat dari biogenik itu C-nya karbon 13 dari biogenik mungkin nilainya sekitar minus 30 per mil. Tapi kalau dari sianida kan nilainya beda jauh, mungkin lebih tinggi gitu. Ya, artinya kelimpahannya terhadap karbon 12. Itu di kuliah yang lain yang mungkin kita akan bahas detail. Tapi prinsipnya hidrogeologi lingkungan itu lebar ininya ya. Objek pembahasannya sangat lebar. Lebarnya ya bidangnya bisa tambang, urban, industri, ya industri migas, industri tambang juga, industri pengolah, ya itu menjadi subjek riset mengenai hidrogeologi lingkungan. Sehingga perlu ilmunya lebih komprehensif. Jadi kuliah hidrogeologi lingkungan itu kayak kompre. Metodenya, metode hidrogeologi, metodenya geokimia, metodenya hidrogeokimia, metodenya isotop, ya metodenya mineraloginya. Jadi cukup lebar. Ya. Itu mungkin yang saya sampaikan untuk bahan diskusi kita. Kami harap sih ada diskusi ya mengenai nitrogen. Ya, boleh di kasus tambang, boleh tidak mesti tambang ya, gitu. Riset mengenai nitrat saya juga ingin ini ada yang riset mengenai nitrat karena nitratnya kita nguji sendiri di lab, nitrat nitrit di permukiman ya, permukiman atau di daerah-daerah tertentu. Silakan kalau ada hal yang mau disampaikan, didiskusikan, mangga. Izin bertanya Pak, kalau untuk ketersediaan di alam sendiri kan untuk gas nitrogen paling besar. Nah, kemudian apakah dia bisa dengan mudah masuk ke air sebagai larutan, itu apakah harus ada proses tertentu sampai dia bisa yang ada di udara sebelum air? Iya. Ya, ini pertanyaannya cukup kritis ya. Nitrogen itu gas di atmosfer 78%. 20% atau 21% mungkin oksigen. Selanjutnya ada CO2, argon, helium ya. Dan gas-gas lain. Nah, kalau kita lihat spesies nitrogen ini banyak ya. Nah, sekarang bagaimana nitrogen ke dalam sistem air? Nah, mungkin di kuliah lain nitrogen ini kelarutannya sangat rendah di air. Ya, solubility-nya rendah di air dibandingkan CO2 yang solubility-nya lebih baik. Walaupun jumlah CO2 dalam atmosfer mungkin dalam rentang 300 sampai 400 ppm. Ya, kalau dijadikan persen ya kecil lah, ya 0, sekian persen ya dibanding nitrogen yang banyak. Tapi kelarutan CO2 lebih baik dibanding kelarutan nitrogen. Nitrogen tuh kelarutannya kecil ya. Nah, tapi nitrogen ini dibutuhkan oleh tumbuhan ya, tanaman ya dalam proses pertumbuhannya ya. Nah, masuk ke zona unsaturated sebenarnya. Ke zona tidak jenuh. Zona tidak jenuh kita tahu bahwa water table itu masih ada di bawah permukaan tanah, terus zona perakaran disebut zona tidak jenuh. Tumbuhan kan bisa mengambil air dari zona tidak jenuh ya, itu hebatnya. Ya dengan sistem yang ada di dia. Nah, dengan tekanan osmosis dan lain-lain dari tumbuhannya. Nah, nitrogen ya idealnya hadir di zona unsaturated dan digunakan
Kalau fasenya sudah nyampur air nih, jadi nitrat, nitrit, ya amonium. Harus diubah dulu tuh oleh tumbuhan nitrogen menjadi nitrat, nitrit, ya ataupun amonia. Itu harus diubah dengan bakteri nitrifikasi. Ada macam-macam tuh, ada bakteri lupa namanya. Ada azotobacter, ada bakteri nitrosomonas, yang gitu-gitu tuh. Saya juga nggak hafal. Yang mengubah nitrogen, terus nanti dia balikin lagi. Tapi ada nitrogen lain yang tidak masuk ke sistem dari udara. Artinya dari siklus biologi. Artinya manusia, hewan, tumbuhan, kalau hewan dan manusia buang air, itu ada nitrogennya. Tapi bukan nitrogen dari sistem atmosfer. Nah, ini yang menambah beban nitrogen, nitrat dalam bentuk nitrat, nitrit, amonia, atau amonium ke beban air, ke sistem perairan. Nah, itu tambahannya. Jadi manusia mati, terus buangan manusia, hewan mati, buangan hewan, dan tumbuhan mati, itu menambah beban. Ya. Nah, apalagi tambah pupuk ya, itu antropogenik. Tapi yang biogeniknya dulu, faktor biologinya. Nah, ini mengakibatkan di daerah swampy, ya daerah-daerah swampy yang proses penguraian biologisnya itu cukup intens ya, daerah rawa, ya itu nitrat atau fasis nitrat amoniumnya tuh tinggi. Jadi kalau kita bilang nitrogen dari udara menjadi nitrat atau nitrit di air tanah itu sangat kecil sebenarnya. Tapi nitrogen lain yang memberi input, ya proses biologi dan proses buangan manusia, ya gitu. Kalau end cycle yang normal ya, end cycle normal tuh hampir balik lagi, nitrogennya dilepas lagi, yang nggak dibutuhkan ya, dari 78% diambil oleh bakteri di perakaran, ya N-nya diambil, sisanya N-nya dikembalikan lagi, lepas ke atmosfer. Tumbuhan lagi nanti menyuplai N lagi kalau dia mati. Jadi ada N cycle, siklus nitrogen. Gitu. Kira-kira itu. Jadi Pak Fari, kalau nitrogen memang tinggi, tapi kalau di air pasti sedikit biasanya. Kalau natural bagus ya, gitu. Terima kasih. Pak Irwan. Ya. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, mangga Pak Yazid. Tadi Pak, untuk mengetahui sumber nitrat tadi dari cross check klorida dan juga nitrat, itu kalau nitratnya lebih tinggi rasionya itu kan kalau dari grafik yang ada di gambar tadi itu asalnya dari pertanian ya Pak. Nah itu mungkin saya mau bertanya Pak, itu dasarnya seperti apa bisa menghasilkan kesimpulan seperti itu, karena saya juga pernah menggunakan metode tersebut Pak untuk saya kebetulan pernah riset nitrat juga di daerah Gunung Kidul pas S1 dulu, itu menggunakan metode yang sama membandingkan antara Cl dengan nitrat, tapi ketika nitrat itu lebih tinggi malah sumbernya itu dari fekal Pak gitu, dari rumah tangga gitu. Iya. Nah, yang ini ya tadi. Iya Pak, yang sebelah kiri ini Pak. Ya. Nah, artinya gini, kalau ini kan artinya fertilizer input ya, atau dari pemupukan ya, nitrat dari hasil pemupukan itu kalau klornya pasti rendah gitu ya, nitratnya tinggi karena dari pupuk tidak pakai tidak dari ada klornya. Nah, proses dari manure ya, fekal atau segala macam ternyata memiliki input klor tapi dalam mikromolar loh. Ini di sini saudara dalam mikromolar. Beda dengan dari fertilizer yang hampir sangat kecil CL-nya. CL-nya sangat rendah di sini, low, sehingga nitrat per CL rasionya kan tinggi nitratnya. Ya. Artinya makin ke atas CL itu makin kecil, makin ke kanan ini CL makin besar yang kasus ini. Ya. Nah, posisi garis manure sewage itu masih memberi kontribusi sekian mikromolar CL. Jadi buangan kita nih ternyata masih ada CL-nya. Garam-garam dari tubuh kita
ya, itu masih ada Cl-nya. Keringat kita kan komposisinya air apa yang kita sebut infus water tuh, merek-merek Pocari Sweat itu Cl-nya ada. Ya, baca aja Pocari Sweat itu kloridanya menjadi major ion tuh. Ya, jadi kalau aktivitas manusia biologi ternyata masih memiliki kontribusi Cl. Nah, kalau Cl-nya rasionya makin tinggi ini ke arah laut ya tentunya, ke arah laut. Nah, sampai batas sini ya, batas dari sini sampai sini itu masih ada manure dan sewage input. Sewage input itu buangan-buangan limbah domestik ya. Ya, biasanya Cl-nya juga lumayan tinggi, klorin-klorin dari buangan. Ya. Nah, kalau fertilizer ini membedakan fertilizer dengan non-fertilizer. Kira-kira itu. Kalau fertilizer sangat kecil, jadi rasio nitratnya terhadap yang lain. Cl kan sebenarnya ion major sebenarnya. Cl itu harusnya lebih major jumlahnya daripada nitrat. Nitrat itu masuk ke ion minor. Ya kalau kita balik lagi major dengan minor, ya major itu kan anionnya sulfat, Cl, bikarbonat, karbonat ya. Harusnya Cl itu tinggi kalau air alami. Nah, kalau fertilizer tidak ada Cl-nya. Gitu. Nah, untuk manure dan segala macam buangan kita ternyata masih memberi kontribusi Cl. Gitu. Ini rasionya. Dalam mikromolar idealnya Cl itu lebih tinggi. Itu kira-kira Mas Yazid. Ya. Ya, baik Pak. Apakah ini Pak ada kemungkinan misalnya di daerah tertentu itu kondisinya berbeda gitu Pak? Maksudnya dari penelitian dari Chen et al. Ini itu di satu tempat tertentu dengan kesimpulan seperti ini, kemudian bisa jadi tempat lain tuh malah mungkin kebalikannya gitu Pak. Atau hasil ini tuh hasil yang umum gitu Pak, yang bisa dipakai di banyak tempat gitu Pak. Ya. Hasil Chen ini secara general bisa diterima secara logik bahwa Cl itu harusnya tinggi gitu ya, lebih tinggi dari nitrat dalam kondisi normal ya. Nah, sekarang gimana kalau kondisinya tidak normal? Nitrat kan masuk ke minor ion ya. Cl bisa 5 ppm, bisa tapi nitrat kan 0,1 gitu ya. Nah, sekali lagi baliknya ke kondisi lapangan ya. Ya saya katakan syaratnya Chen ini ada. Nih, syaratnya Chen tidak mempengaruhi misalnya faktor hal lain, ini cuma dia ngambil rasio Cl dengan nitrat ya di air ya, atau rasio nitrat dengan Cl dan grafik dengan Cl itu sendiri. Nah, untuk kasus lain kita harus pertimbangkan misalnya gini. Kondisinya di air panas. Air panas, ada sistem geotermal. Kita nggak dapat nih nitrit ya, Cl-nya tinggi. Kita nggak bisa pakai nih sistem ini misalnya. Jadi syarat dan kondisinya. Sistem yang dipengaruhi artinya air yang dipengaruhi oleh sistem hidrotermal atau geotermal. Ya. Terus kondisi geologis tempatnya. Ini kondisi geologi naturalnya ya. Cl ini spesies konservatif. Cl spesies konservatif yang tetap ingin jadi ion karena dia gampang jadi ion, tinggal nambah 1 elektron aja kan. Ya, jadi dia konservatif spesies sebenarnya. Nitrat bukan konservatif spesies. Ya, jadi artinya kalau ada proses adsorpsi di luar grafik ini ya, proses adsorpsi, proses gangguan, nitrat itu akan berubah menjadi bentuk lain. Ya. Bentuk tadi aja kan kalau nitrat gampang berubah menjadi bentuk nitrit. Ini kan yang kita buat rasio nitrat. Ya. Berubah lagi menjadi amonia, berubah lagi jadi amonium, gitu ya. Dalam bentuk ionnya itu amonium, ya di air. Jadi kita nggak bisa boleh pegang ini sebagai pegangan awal, pukul rata itu yang nggak bisa. Ya, kira-kira itu. Pukul ratanya harus kalau saya masukin grafik nitrat, sebagian nitrat mungkin hilang, ganti jadi amonium. Sekarang gimana nih, gitu. Ya. Jadi kita harus lihat kondisi bahwa satu nitrat, nitrit, dan amonium bukan spesies yang konservatif, yang gampang, yang tetap konserv menjadi spesies yang itu.
Tapi Cl spesies konservatif. Gitu. Jadi membandingkannya memang kalau satu dengan yang konservatif, idealnya kan gini. Kalau di geothermal kita pakai diagram CLB. Ya, atau BCL, boron per klor, untuk menentukan reservoir ini dari mana. Atau satu reservoir atau tidak. Fluidanya kalau banyak boron, banyak dari gas gitu ya. Gas-gas BOX dan lain-lain HBOX. Ya. Terus Cl dari mana? Dari formation waternya atau brine water yang tertrap di situ, yang dipanaskan. Nah, dua-duanya ini konservatif nih, enak. Ini konservatif. Boron itu kan konservatif spesies juga. Nah, yang satu tidak konservatif spesies. Jadi harus dilihat dengan kondisi yang lain. Apa yang dibikin oleh si Chen ini. Gitu, Mas Yazid. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Yang mau didiskusikan? Jadi kalau nanti nganalisis riset ya mengenai nitrat, ya Mas Yazid atau siapa, kita nggak bisa hanya menguji nitratnya saja. Kita harus menguji N total. N total itu nitrat, nitrit, NH3. Ya, kalau NH3 dalam fase larutan pasti jadinya ion, jadi NH4. Ya, nitrat itu ion, nitrit juga ion. Ya, tapi kan dua-duanya ini nggak pernah stabil. Kalau airnya lagi naik, kondisinya oksidasi, reduksi. Jadi kalau risetnya hanya nitrat, kita potong, jangan-jangan nitrogen yang kita ambil itu sebagian sudah jadi fasies nitrit ataupun amonium. Jadi kita harus ambil NH3, NO3, NO2, NH4. Dan itu bisa pakai ion kromatografi. Ion kromatografi yang ada di lab kita itu mengukur N total dalam bentuk nitrat, nitrit, dan NH4+ dalam bentuk anion semua. Itu karena kalau saya potong hanya nitrat aja, nggak bisa tuh sebenarnya, nggak bisa, karena N totalnya, N ini kan berubah juga jadi nitrit, berubah juga menjadi amonium, gitu. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Belum ada. Itu di daerah Lembang, itu saya kalau mau riset ya, itu ya menarik daerah Lembang dekat tempat Pak Edi Susanto nih ya. Lembang daerah peternakan sapi itu dekat itu tuh, nah kayak gimana nitrat, nitrit dan amonianya tuh seperti apa? Kan juga intens pertaniannya, pakai pemupukan untuk perkebunan sayur dan lain-lain. Untuk sisi hidrogeologi lingkungan kaitannya dengan agriculture ataupun farm hidrogeologi gitu ya, itu juga salah satu topik yang menarik ya, terkait N ya. Terus daerah Bekas Rawa ya, itu juga menarik. Ya ada topik-topik yang mungkin bisa kita lakukan dekat-dekat aja gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Daerah dekat limbah sampah, TPA sampah. Karena TPA sampah ini susahnya di Indonesia itu campur antara limbah domestik sampai limbah baterai, limbah yang menghasilkan logam di situ-situ juga gitu. Ya. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan kalau dari saya itu. Ya. Tambahan di ujung aja. Mangga Pak Darto. Jadi dari sini kita bisa menarik suatu kesimpulan atau bahwa apapun yang terjadi, proses yang terjadi secara di muka bumi ini itu tidak bisa itu sudah secara alami. Yang namanya alam itu ternyata tidak sesederhana itu. Ada aturan-aturan, ada syarat batasnya, ada syarat batas kimia, fisika, ya, tekanan, temperatur, kadar air, kemudian nanti ada pH, EH, selanjutnya sampai ke keterbatasan unsur-unsur, kemudahan unsur berubah
Seperti N ini kan tidak hanya ada N2, jadi nitrat, nitrit, dan nitrogen. Nanti oksigen ada berapa, karbon ada berapa. Jadi itu semua harus kita perhatikan, dan kemudian itu kemungkinannya seperti apa. Syarat batasnya terpenuhi enggak? Dan itu luas sekali. Kadang-kadang kita memang harus ya seperti para peneliti terdahulu mengasumsikan bahwa ini sekian. Nah itu karena keterbatasan manusia juga. Jadi jangan mengharapkan bahwa yang saudara hasilkan itu adalah 100% benar. Ya. Tapi kalau 90% bolehlah, 95% bolehlah. Ya. Jadi kadang ada ditemukan lagi hal yang baru yang mungkin sekarang belum ada, nanti berapa tahun lagi baru. Ini pengalaman sendiri ya. Coba nanti kalau saudara membuat tesis atau lihat tugas akhir saudara dulu, baca sekarang, tertawa nanti ya. Saya juga gitu. Apa yang saya tulis tahun 74, tahun 82, kemudian tahun 88, 89, kalau baca sekarang, aduh, kok cuma gitu aja ya. Tapi itu proses belajar kita sebagai manusia. Jadi tidak usah malu ya. Misalkan, waduh kok seperti ini. Tapi yang penting jalan untuk menuju itu adalah sudah memenuhi kaidah-kaidah keilmuan yang baik. Jadi tidak hanya mudah dengan, wah itu sunatullah, wah gampang kalau gitu ya. Nanti kesimpulannya terlalu pendek. Tapi harus kita diuji untuk terus menganalisis, melakukan sesuatu. Apa yang sekarang betul bisa saja kapan jadi kurang betul ya. Mungkin tidak salah tapi kurang betul. Ada yang lebih baik lagi. Nah itu jadi saudara dengan belajar ini tidak hanya mendapatkan ijazah, tapi saudara mendapatkan suatu pola dan cara berpikir yang lebih baik. Itu apa yang disampaikan Pak Irwan tadi banyak sekali manfaatnya, dan saudara tentu akan dapat menemukan hal-hal yang sendiri kalau melakukan hal-hal yang benar. Kita coba Irwan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Darto dan yang lain juga. Ya, tadi juga diskusi dari Pak Pari, Mas Yazid ya mengenai N. Nah, nggak tahu nih saya N ini ada juga isu kalau di tempat di Agincourt di sumur-sumur bukan sumur Pak, di pitsam ya. Di pitsam yang bekas blasting nitratnya muncul juga. Habis itu hilang. Jadi ya kita nggak tahu, ANFO kan juga nitrat ya. Nah, gitu. Jadi itu kita perlu perhatikan juga ya, bekas-bekas nitrat dari sisa bahan peledak dari ANFO amonium dan nitrat fuel oil kan sekarang bahan peledak di tambang. Ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan untuk minggu ini. Kita mungkin bisa tutup untuk pertemuan pagi ini. Terima kasih Pak Darto, Pak Fari, Mas Yazid, Mas Anhar, Mas Purnama. Untuk minggu depan apa? Seharusnya jadwal ITB itu UTS, jadwal ITB. Oh, jadwal UTS. Itu minggu depan dan 2 minggu itu ada jadwal UTS, tapi kayaknya belum Pak. Saya belum yang mengenai bagian krom arsen ya ditambah. Ya. Itu belum. Ya. Oke.